Selanjutnya, kita akan bahas mengenai variabel dalam PHP. Dalam pemrograman, PHP adalah suatu lokasi penyimpanan yang terdapat di dalam memori komputer yang berisikan nilai atau informasi yang nilainya tidak diketahui maupun telah diketahui. Dalam definisi bebasnya, variabel adalah kode program yang digunakan untuk menampung nilai tertentu. Nilai yang disimpan dalam variabel selanjutnya dapat dipindahkan ke dalam database atau ditampilkan kembali ke pengguna melalui web browser. Beberapa aturan tentang cara penggunaan dan penulisan variabel, yaitu yang pertama adalah penulisan variabel harus diawali dengan tanda $. Ya, jadi variabel ditandai dengan adanya tanda $, yang kemudian bisa diikuti dengan angka, huruf, dan underscore. Namun, yang harus diketahui adalah variabel tidak bisa mengandung spasi. Ya, contohnya, kita mau membuat sebuah variabel. Ya, lalu kita dengan nama variabelnya adalah nomor telepon. Sehingga kita bisa menuliskan dengan tanda $, nomor, underscore, telepon. Aturan yang kedua adalah variabel dalam PHP bersifat case sensitive. PHP membedakan variabel yang ditulis dengan huruf besar dan huruf kecil, yang artinya bersifat case sensitive. Namun, untuk menghindari kesalahan program yang dikarenakan salah menunjuk variabel, maka disarankan dengan menggunakan huruf kecil untuk pembuatan nama variabelnya. Yang ketiga adalah memberikan nilai kepada variabel. Sama seperti sebagian besar bahasa pemrograman lainnya, untuk memberikan nilai kepada sebuah variabel, PHP menggunakan tanda sama dengan. Ini dikenal dengan istilah assignment operator. Perintah pemberian nilai kepada sebuah variabel disebut dengan assignment. Jika variabel tersebut belum pernah digunakan dan langsung diberikan nilai awal, maka disebut juga dengan proses inisialisasi. Yang keempat, ketentuannya adalah variabel dalam PHP tidak memerlukan deklarasi terlebih dahulu. Jika pernah belajar bahasa pemrograman seperti Pascal, C, C++, maupun Visual Basic, di dalam bahasa pemrograman tersebut, sebuah variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Namun, untuk di pemrograman PHP, variabel tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Artinya, Anda bebas membuat variabel baru di tengah-tengah kode program atau langsung menggunakannya tanpa dideklarasikan terlebih dahulu. Ketentuan yang kelima adalah variabel dalam PHP tidak bertipe. Dalam kelompok bahasa pemrograman, PHP termasuk loosely typed language, yaitu jenis bahasa pemrograman yang variabelnya tidak terikat pada sebuah tipe tertentu. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman desktop lainnya, seperti Pascal atau C, di mana jika Anda membuat sebuah variabel bertipe integer, maka variabel itu hanya bisa menampung nilai angka, dan Anda tidak akan bisa mengisinya dengan tipe yang lain. Ketentuan yang keenam adalah variabel sistem PHP. Predefined variable atau terjemahan bebasnya adalah variabel sistem yang sudah didefinisikan oleh PHP, merupakan beberapa variabel yang telah didefinisikan secara sistem oleh PHP. Dan kita sebaiknya tidak membuat variabel dengan nama yang sama. Oke, teman-teman, berikutnya kita akan mencoba mengimplementasikan variabel di dalam pemrograman PHP dalam framework Laravel. Kita buat file dulu, seperti biasa, kita buat file baru di dalam folder view, kita kasih nama variable.let.php. Seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa memasukkan kode HTML-nya dulu untuk menambahkan judul. Kita dikasihkan di sini adalah variabel dalam PHP. Lalu di tag body-nya baru di sini kita definisikan variabelnya PHP. Pertama kita buat contoh, kita mendefinisikan variabelnya dulu. Contoh kita punya didefinisikan variabel. Lalu kita kasih misalkan variabel name sama dengan
20, 1234. Lalu variabel nama sama dengan, misalnya kita kasih nama Selfie Permatahati. Variabel kelas sama dengan 11.3a.11, misalkan seperti itu. Ini merupakan mendefinisikan variabel. Dolar ini, simbol dolar merupakan menandakan variabelnya, lalu NIM itu merupakan nama variabelnya. Nilainya adalah yang terdapat di dalam kutip seperti ini. Ya, karena tipe datanya berupa string, maka kita bisa memasukkan dengan tanda kutip. Berbeda jika nanti tipenya bersifat integer atau bersifat numerik, kita tidak perlu menggunakan kutip dua di dalamnya dalam pemberian nilainya. Nah, selanjutnya kita panggil pemanggilan variabelnya. Pemanggilan variabel kita masukin misalkan echo nama saya titik 2 variabel NIM, lalu kita kasih break cross. Yang kedua misalkan NIM saya ini nama variabel NIM, dan yang terakhir adalah kelas, variabel kelas. Oke, setelah selesai ini kita save, lalu kita buatkan controllernya, tambahkan controllernya. Kita buat function di controller, public function variable seperti ini. Kita kasih return view-nya adalah variable. Nah, ini artinya bahwa kita memanggil view variable. Selanjutnya kita atur root-nya, ya, dengan menambahkan kode root get misalkan variable. Ini kita kasih dasar controller, add metodenya adalah variable seperti ini. Nah, berikutnya sekarang kita coba buka web browsernya. Ya, ini tadi PHP. Selanjutnya kita masukin, coba ganti variable. Nah, ini ya teman-teman, kita lihat ini merupakan hasil kompilasi daripada script variabel yang ada di variable blade.php. Variabel yang didefinisikan tidak akan tampil di dalam tampilannya, user interface-nya, melainkan yang ditampilkan adalah nilai ya ketika variabel tersebut dipanggil. Dan yang perlu teman-teman ketahui, pada saat kita membuat variabel ini bebas, tidak harus berurut ya. Dalam arti ketika kita buat variabel NIM dulu nama kelas, ininya bebas. Jadi tidak harus berurut sesuai dengan urutan variabel yang kita definisikan. Oke, itu merupakan penjelasan daripada pembuatan variabel. Pembahasan selanjutnya adalah tipe data dalam PHP. Seperti bahasa pemrograman lainnya yang memiliki tipe data, bahasa pemrograman PHP juga memiliki beberapa tipe data. Namun, berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, variabel di PHP bersifat lebih fleksibel. Artinya, kita tidak perlu mendefinisikan jenis atau tipe datanya ketika mendefinisikan variabelnya. Ada 6 tipe data dasar yang dapat diakomodasi di bahasa pemrograman PHP. Yang pertama adalah tipe data integer, yang merupakan tipe data bilangan bulat. Yang kedua adalah tipe data double, yang merupakan tipe data yang berisikan nilai desimal. Tipe data string yang berupa text. Boolean merupakan tipe data yang bersifat true or false. Object dan array. Selanjutnya, pembahasan mengenai konstanta. Dalam bahasa pemrograman, konstanta atau istilah konstan adalah suatu lokasi penyimpanan dalam memori yang berisikan nilai yang bersifat tetap.
dan tidak dapat dirubah sepanjang programnya berjalan. Sebuah konstanta jika telah diberikan nilai tidak dapat diubah lagi dalam kode program. Mendefinisikan konstanta dalam PHP dapat dilakukan dengan menggunakan kata kunci const dan menggunakan fungsi define. Untuk penggunaan const, bentuk umumnya adalah const spasi nama konstantanya lalu sama dengan nilai konstantanya. Sedangkan bentuk umum untuk define yaitu define dalam kurung nama konstantanya yang berada dalam tanda kutip kemudian nilai konstantanya. Oke, berikutnya kita coba akan implementasikan tipe data dan konstanta dalam pemrograman PHP dengan framework Laravel. Kita buat dulu satu buah file baru. Kita beri nama tipe data.blade.php. Lalu kita masukkan scriptnya. Kita beri judul tipe data dalam PHP. Lalu kita berikan tab pembuka PHP-nya. Tutup. Kita berikan di sini definisikan variabel. Contoh misalkan harga barang sama dengan 50.000. Lalu variabel jumlah beli sama dengan 10. Lalu kita buat variabel total. Total sama dengan variabel harga barang dikali variabel jumlah beli. Selanjutnya pemanggilan variabel. Kita masukkan dulu teksnya. Harga barang adalah RP variabel harga barang. Kita kasih break cross. Lalu echo jumlah belinya banyak variabel jumlah beli ya. Lalu echo lagi, maka jumlah yang harus dibayarkan adalah sebesar variabel total. Oke, ini merupakan pendefinisian tipe data. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa dalam mendeskripsikan atau mendefinisikan tipe data tidak perlu disebutkan. Ya, jadi kita hanya membedakannya dengan menggunakan kutip dua jika dia string, ya, atau kalau dia bertipe numerik tidak perlu menggunakan kutip, ya. Dan jika bilangan bulat maka dia tipe datanya integer, jika bilangan desimal maka dia tipe datanya adalah double. Oke, selanjutnya kita tambahkan metode atau function di controllernya. Public function. Kita buat tipe data. Isinya kita panggil Q. Tipe data. Lalu kita atur root-nya. Tambahkan root get tipe data, besar controller tipe data. Nah, sekarang kita coba jalankan tipe data. Nah, ini ya teman-teman, jadi pemanggilan seperti ini. Ya, ini merupakan tipe datanya adalah integer. Sorry, kalau ini tipe datanya double. Sedangkan kalau jumlah beli bertipe data integer. Sedangkan untuk totalnya bertipe data double. Seperti ini. Selanjutnya kita akan coba implementasi konstanta dalam pemrograman PHP dengan framework Laravel. Seperti biasa kita buat dulu view-nya.
Di folder resource view kita buat file baru, kita kasih nama constanta.blade.php. Kemudian kita tulis scriptnya, judulnya yaitu constanta dalam PHP. Lalu kita buat PHP-nya, lalu kita masukkan perintahnya. Pertama kali kita tentukan konstantanya dulu, konstanta untuk judul dan p. Oke. Jadi untuk judul kita pakai define, lalu kita kasih namanya yaitu judul, kemudian isinya teks menghitung luas lingkaran. Oke, lalu untuk p-nya kita menggunakan define p ya, yang nilainya 3.14. Selanjutnya kita buat variabel. Variabelnya variabel r, jari-jarinya kita masukin misalkan 10. Variabel luasnya dihitung, berarti rumus luas lingkaran yaitu PR kuadrat, berarti P dikali variabel R dikali variabel R ini. Lalu kita bikin pemanggilan konstanta. Ini konstantanya kita tarik dulu judulnya, judul, lalu kita masukin break rows, jari-jari lingkaran sama dengan variabel R, lalu echo lagi break rows, luas lingkaran adalah variabel luas. Oke, ini untuk scriptnya, view-nya sudah kita buat. Selanjutnya kita tambahkan metode ya, atau buat function baru di dasar controllernya, public function. Kita masukin misalkan namanya konstanta, dimana isinya kita ambil, kita return ke view konstanta. Konstanta di sini memanggil view konstanta.blade.php. Selanjutnya di root-nya kita masukin root get. Nah, ini misalkan kita masukin const aja, dasar controller add konstanta. Nah, oke, sekarang kita coba jalankan. Kita masukkan URL-nya const. Nah, ini ya teman-teman, berhasil kita menjalankan bahwa konstanta itu di dalam pemrograman PHP seperti ini bentuknya. Penjelasannya kita lihat di sini. Jadi kita mendefinisikan bahwa ini nama daripada konstantanya yaitu judul, lalu isinya jika dia berupa string ya atau berupa teks, kita wajib ditulis di dalam kutip 2. Tapi seperti di bawah contoh ini ada di P ya 3,14, ini kita tidak perlu. Karena apa? Karena nanti P ini akan digunakan untuk menghitung proses luas di sini ya. Ya, luas lingkaran kita, oleh karena itu di sini kita tidak perlu menuliskan dalam kutip 2 ya. Jadi PR kuadrat itu 3.14 dikali 10 dikali 10 atau 100 dikali 14, maka hasilnya adalah 314. Oke teman-teman, itu penjelasan mengenai konstanta.